Di luar pegunungan kolam darah surgawi, Xiaoyan berhenti sejenak di atas puncak gunung. Kemudian mengambil peta wilayah utara, dari dalam cincin penyimpanan. Yang dia beli di kota transformasi tulang saat itu, menurut apa yang dikatakan oleh Muking Luan, pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan di markas besar, dari paviliun petir angin, dan itu adalah paviliun timur. Berdasarkan peta ini, paviliun timur harusnya berada di dekat perbatasan, dari wilayah utara dari dataran tengah ini. Xiaoyan segera masukkan kembali peta ke dalam cincin penyimpanan, yang kemudian dia mengatakan, tempat itu masih sangat jauh, sepertinya aku membutuhkan waktu sekitar 5 hari, untuk bisa sampai di tempat itu, dan aku harus melakukan perjalanan dengan cepat, jika tidak maka kemungkinan aku akan melewatkan pertemuan besar 4 paviliun. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Xiaoyan kembali bergerak dengan cepat, di langit. 4 hari telah berlalu, sosok dari Xiaoyan yang telah muncul di langit, tatapan matanya melihat pada pegunungan paviliun petir angin, yang ada di depan sana, kemudian Xiaoyan mengatakan, tempat ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat, dan seharusnya ini merupakan pegunungan petir angin, di mana paviliun timur petir angin, pasti berada di atas sana, sepertinya aku belum terlambat. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan mencari tempat yang aman untuk mendarat. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah pertemuan besar dari 4 paviliun telah dimulai. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan segera mengeluarkan jubah hitam dan topeng, dari dalam cincin penyimpanannya kemudian merubah wajahnya. Lalu menggunakan kekuatan spiritual, untuk menekan Doqi di dalam tubuhnya. Hingga dirinya saat ini setara dengan seorang Dohuang bintang 8. Setelah itu Xiaoyan mendengarkan obrolan dari orang-orang itu, ternyata sudah banyak orang yang datang, apakah paviliun timur petir angin, bisa menampung banyaknya orang di tempat ini. Pertemuan besar itu akan segera dimulai hari ini, dan secara alami juga pasti banyak yang datang, dikabarkan orang-orang dari 4 paviliun besar, mereka juga telah tiba. Lalu pemenang terakhir dari kompetisi saat itu, adalah paviliun petir angin. Dan aku saat ini penasaran siapa yang akan menjadi pemenangnya kembali, sulit untuk memprediksi hal itu. Karena Feng Qinger, Tang Yin, Wang Chen, dan juga Muking Luan, bukanlah orang biasa. Kemudian Xiaoyan mendengarkan perkataan orang-orang kalau dirinya sudah sangat terkenal di paviliun petir angin. Tak lama kemudian Xiaoyan mengatakan, jika aku benar-benar bisa bertemu dengan Feng Zunze, yang terbaik bagiku adalah melihatnya terlebih dahulu, sebelum aku melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan, bahwa aku bisa mempercayai dia sepenuhnya, namun yang terbaik bagiku adalah, selalu berhati-hati. Xiaoyan melanjutkan perjalanannya sendirian, dan setengah jam kemudian dia telah sampai di depan pintu gerbang, dari markas utama paviliun petir angin. Di tempat ini benar-benar sudah dipenuhi oleh banyak orang, dan yang membuat Xiaoyan cukup kagum adalah, paviliun timur petir angin terlihat sangat megah. Hal itu memang sesuai dengan reputasinya, sebagai 4 paviliun besar, yang menguasai dataran tengah ini. Xiaoyan kemudian cukup terkejut, ketika melihat 2 orang tua yang berada di depan pintu gerbang, dari paviliun petir angin. Xiaoyan pun berkata bukankah kedua orang tua itu adalah, orang yang bersama dengan Feng Qinger saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan, apakah aku bisa melewati pemeriksaan dari mereka? Setelah aku mengubah wajahku menjadi orang lain. Setelah Xiaoyan berkata seperti itu di dalam hatinya, sekelompok orang yang ada di depan Xiaoyan kini berkata, dengan tak terduga bahwa peserta kompetisi ini, akan diperiksa oleh Tetua Huo, dan juga tetuamu dari paviliun timur petir angin. Kedua orang itu memiliki posisi yang cukup tinggi, di dalam paviliun petir angin. Dan proses pemilihan dari mereka adalah, sesuatu yang cukup keras. Setelah melihat hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasinya. Namun untungnya aku datang ke tempat ini hanya untuk menonton, dan aku tidak perlu melewati pos pemeriksaan dari mereka. Berpartisipasi dalam pertemuan besar ini, yang pertama, mereka harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Duhuang, atau lebih tinggi. Yang kedua, harus berusia kurang dari 30 tahun, dan yang ketiga, mereka harus bisa bertahan dari 5 serangan yang aku keluarkan, hanya dengan memenuhi ketiga syarat tersebut. Maka kalian akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi tentu saja orang-orang yang datang untuk menonton mereka bisa langsung naik ke puncak gunung. Menggunakan jalan batu yang ada di sebelah kiri. Kemudian Xiaoyan berjalan menuju ke puncak gunung, dan tanpa disadari,
Tetuamu yang ada di samping tetua Huo, kali ini mengatakan, bocah itu terlalu sombong. Apakah kau merasakan ada sesuatu yang salah dengan bocah itu? Tetua Huo kemudian mengatakan, aku tidak tahu, tadinya aku hanya bisa merasakan energi api surgawi yang cukup besar, dari dalam tubuh bocah itu. Sebelum dia melangkahkan kaki menuju jalan batu, dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bocah itu memberikan perasaan yang cukup berbahaya, yang tidak bisa dijelaskan. Setelah Xiaoyan sampai di puncak gunung, di mana di arena kompetisi. Kemudian Xiaoyan mendengar suara burung bangau yang berteriak dengan keras. Hal itu membuat orang-orang yang ada di sekitar dari Xiaoyan segera melihat ke arah langit. Sambil mengatakan, bangau 7 warna, mungkinkah Nona Feng dari pavilion petir angin ada di sana? Xiaoyan juga langsung mengangkat kepalanya untuk melihat pada burung bangau 7 warna yang ada di langit, dan dia saat ini juga bisa melihat sosok seorang gadis yang cukup familiar. Karena itu memanglah Feng Qinger, bangau yang ada di langit itu pun melesat dengan cepat, untuk segera menuju ke pavilion petir angin. Tidak lama kemudian ada suara gong terdengar, dan kali ini dia melihat, banyak murid-murid dari pavilion petir angin, yang sudah berkumpul, mengelilingi panggung kompetisi. Hal itu membuat Xiaoyan segera berkata, para murid dari pavilion petir angin ini, memang sangat terlatih. Tidak lama setelah Xiaoyan bergumam seperti itu, ada sebuah cahaya petir yang turun dari langit, dan tiba-tiba saja raut wajah dari Xiaoyan berubah, ketika dia melihat wajah yang cukup familiar. Karena itu adalah Fei Tian. Dia kali ini datang bersama dengan pimpinan pavilion petir angin yang lainnya. Banyak orang yang ada di sekitar dari Xiaoyan mengatakan, sebenarnya itu adalah 4 kepala pavilion petir angin. Sungguh tidak terduga, orang-orang itu memang memenuhi reputasinya. Jika aku tidak salah tebak, seharusnya orang yang berada di tengah itu adalah Lei Xunze. Ketika mendengar ucapan dari orang yang ada di sekitarnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada orang yang ada di tengah, dengan tubuh yang cukup besar. Xiaoyan tidak bisa merasakan aura dari dalam tubuh orang ini, yang tampaknya dia seperti orang biasa. Namun Xiaoyan di dalam hatinya, tidak bisa meremehkan orang itu, karena dia tahu bahwa sebenarnya itu merupakan Lei Xunze yang berada di ranah Douzun. Xiaoyan pun mengatakan, apakah itu adalah kepala utama dari pavilion petir angin, yang bernama Lei Xunze. Orang itu memang sangat menakutkan. Karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat sosok yang berada di tahap Douzun, dengan tubuh yang asli. Meskipun Pak Tua berjubah ungu, yang dia temui di dalam aula jiwa, namun orang itu hanyalah gumpalan kekuatan spiritual, dan bukan tubuh aslinya. Tak lama kemudian, ada suara angin yang muncul di langit. Semua orang saat ini cukup tercengang, karena bisa melihat sebuah pedang yang sangat besar. Tiba-tiba saja muncul di langit dengan cara yang cukup aneh, Lei Xunze tiba-tiba saja berdiri, dari tempat duduknya. Ketika melihat pedang itu yang kemudian mengatakan, Jian Junze kau adalah orang yang paling cepat tiba, kali ini pedang besar yang ada di langit akhirnya menghilang. Setelah itu 2 sosok mulai terlihat. Dan perlahan turun dari udara, salah satu dari 2 sosok itu adalah Tang Yin yang dikenal oleh Xiaoyan. Karena sebenarnya mereka adalah orang yang berasal dari pavilion 10.000 pedang, pria tua yang ada di samping Tang Yin, adalah pimpinan dari pavilion 10.000 pedang sendiri. Jian Junze tidak memperdulikan sapaan dari Lei Junze, dia segera mengambil posisi untuk duduk di kursi, yang telah disiapkan untuknya. Sementara Tang Yin yang ada di samping Jian Junze, segera memberikan hormat pada tetua Lei Xunze. Tidak lama setelah itu, ada sebuah gumpalan energi yang tiba-tiba saja muncul, dan berubah menjadi 2 sosok, salah satunya segera mengambil posisi duduk di kursi, yang tidak jauh dari Jian Junze, sambil berkata, Jian tua kau sebenarnya masih memiliki temperamen seperti itu. Pertandingan saat itu, sepertinya masih menjadi noda di dalam hatimu. Orang yang mengatakan hal ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam yaitu Wang Quan Junze. Dia datang bersama dengan orang yang cukup familiar, yaitu Wang Chen, karena sebenarnya mereka berdua berasal dari pavilion musim semi kuning. Jian Junze hanya melirik pada Wang Quan Junze, sebelum akhirnya dia berkata, pada saat itu diriku memang tidak beruntung, dan hanya kalah tipis dari Lei Xunze. Namun setidaknya aku masih lebih baik, jika dibandingkan dengan orang yang hanya bisa bertahan, selama 100 kali pukulan di tangan Feng Junze. Sebelum akhirnya kalah telak di tangannya. Ucapan dari Jian Junze itu, dalam sekejap saja membuat raut wajah Wang Quan Junze, yang merupakan pimpinan dari pavilion musim semi kuning, menjadi sangat jelek.
Tiba-tiba saja tatapan mata Jian Zunze melihat ke arah langit, yang kemudian mengatakan, orang itu jelas memiliki kecepatan yang paling cepat di antara kita berempat. Namun dia selalu suka menjadi orang yang terakhir kali tiba. Setelah Jian Zunze berkata seperti itu, banyak tatapan mata melihat ke arah langit, karena di tempat itu sendiri muncul angin puyuh yang cukup besar, dan itu membuat banyak orang terkejut. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan sendiri, kini juga telah menegang kemudian berkata, apakah itu adalah Feng Zunze? Angin puyuh yang ada di langit pun segera tersebar, dan telah memperlihatkan dua sosok. Salah satunya adalah Mu Qingluan, dan yang satu lagi ialah Feng Zunze. Orang-orang yang ada di tempat ini pun segera mengatakan, sebenarnya itu adalah Feng Zunze. Tidak terduga 4 ahli Douzun benar-benar berkumpul di pertemuan besar pavilion kali ini, tidak rugi aku melakukan perjalanan yang cukup jauh, sementara orang yang lainnya juga mengatakan, biasanya cukup sulit untuk bisa melihat seorang elit Douzun. Namun 4 dari mereka kini telah muncul bersama-sama, di pertemuan besar 4 pavilion. Memang sangat megah dan tidak heran, itu menarik begitu banyak orang, benar aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang dari pertemuan besar kali ini. Sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Xiaoyan, karena dirinya bisa melihat sosok dari Feng Zunze. Dan selanjutnya Feng Zunze pun berjalan, menuju tempat dari Lei Zunze, dan juga yang lainnya. Dari aura yang bisa dirasakan oleh Xiaoyan, Feng Zunze ini memang jauh lebih kuat, daripada 3 Douzun yang lainnya. Di mana saat ini Lei Zunze, dan juga Jian Zunze buru-buru berdiri, dan menangkupkan kedua tangannya pada Feng Zunze. Sementara Huang Quan Zunze, dari pavilion musim semi kuning, hanya terlihat cukup dingin, ketika melihat kedatangan Feng Zunze. Sepertinya mereka memiliki beberapa konflik. Feng Zunze pun segera tersenyum pada Lei Zunze, dan juga Jian Zunze. Namun dia tidak menganggap Huang Quan Zunze, karena orang itu dianggap tidak sopan oleh Feng Zunze. Tidak lama kemudian sambil melihat banyaknya orang yang ada di tempat ini, Lei Zunze pun berkata, hari ini adalah hari di mana pavilion petir angin akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Terima kasih banyak pada semuanya yang telah datang ke Gunung Petir Angin ini untuk menyaksikan kompetisi di pavilion petir anginku. Namun aku pikir semua orang seharusnya sudah mengetahui aturan dengan jelas, dan aku harap tidak ada satupun dari kalian yang mengganggu pertemuan besar ini. Semua orang hanya bisa terdiam. Selanjutnya suara gong pun terdengar, yang kemudian Lei Zunze kembali berkata, jumlah peserta dari pertemuan besar 4 pavilion adalah 53 orang, hal itu sudah termasuk 4 murid dari 4 pavilion, aturan lama masih akan tetap berlaku, dan pertempuran yang kacau akan segera diadakan, di dalam arena pertarungan. Hal ini hanya akan menyisakan 8 orang saja. Setelah Lei Zunze berkata seperti ini, para peserta pun satu persatu memasuki arena pertarungan, bahkan Mu Qingluan, Tang Yin, dan juga Wang Chen, akhirnya juga turun ke arena pertarungan. Detik berikutnya, hal itu juga langsung disusul oleh Feng Qinger. Dalam sekejap saja suasana di tempat ini menjadi semakin gempar. Karena Feng Qinger dianggap sebagai orang yang paling menarik dari pertemuan 4 pavilion ini. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di part selanjutnya.